Oke, kemudian sebelum kita mulai pembahasan pada hari ini, semuanya dalam keadaan sehat ya? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum nanti kita diskusinya nggak jauh dari yang sudah disuruh kerjakan tugas itu ya, yang memilih peran itu. Oke, sebelumnya yang sudah ada di ruangan boleh nyalakan kameranya. Mic-nya juga boleh dinyalain karena hari ini konsepnya diskusi. Dek Ilya, Dek Muhammad Wimar, dan kawan-kawan boleh menyalakan kamera dan mic. Oke, sebelumnya kita refreshment materials dulu yang sudah buat di share via Komting dan di YouTube di Sunan juga sudah ada ya. Oke, ini nilai dan prinsip anti korupsi kita singkat aja ya, cuma refreshment aja. Ada ini nama mata kuliahnya sudah tertera di RPS ya, sudah ada di pertemuan sejak awal, sudah di-share di Sunan. Pendidikan anti korupsi semester 6, 2 SKS. Ini tujuan instruksionalnya seperti tadi buat disampaikan, nanti ada diskusi ya, group discussion itu dan presentation yang di kolom ketiga gitu ya. Itu melalui tugas yang sudah ada dikerjakan. Ini bukunya, ya bukunya juga sudah Bu Adi sampaikan, di RPS juga ada. Ini Bu Adi hanya menunjukkan aja cover bukunya itu seperti ini, tapi tidak terbatas, buku lain juga boleh, ya. Nilai korupsi, nilai anti korupsi ada kejujuran nih, itu jelas ya, berarti korupsi itu lawannya kejujuran. Kalau kalian korupsi berarti tidak jujur gitu ya. Lebih lengkapnya silakan Dede buka lagi catatannya di pertemuan sebelumnya sudah disampaikan gitu ya. Oke, selanjutnya ada kepedulian. Itu berarti peduli terhadap diri sendiri. Kalau peduli terhadap diri sendiri berarti ada aware gitu ya sama diri sendiri kalau tidak jujur. Pun sama, ada aware sama lingkungan sekitar. Kalau lingkungan sekitar misalnya enggak jujur, kalau lingkungan sekitar lagi membutuhkan bantuan seperti itu ya. Selanjutnya ada kemandirian. Ya, nah ini nilai yang Bu Adis ingin sekali teman-teman adik-adik semua tuh miliki, karena soft skill di poin kemandirian ini adik-adik masih agak jauh gitu ya, agak kurang kalau dibandingkan sama yang agak kita geser sedikit gitu ya ke daerah Semarang. Adik-adik itu masih bisa dibilang agak tertinggal gitu kemandiriannya gitu ya. Bedakan mandiri dengan cuek ya. Kalau cuek itu ada konotasi negatifnya, ada mindset negatif, ada mindset pesimis kalau cuek gitu ya. Tapi kalau kemandirian adik-adik sekalian itu ada mindset positifnya gitu ya. Aku bisa melakukannya sendiri ya, aku akan mencoba melakukannya sendiri. Itu misalkan hal-hal sederhana, kalau tugas bisa dikerjakan sendiri ya kerjakan sendiri. Ya, kalau apalagi tugasnya judulnya tugas individu gitu ya. Kecuali tugasnya kelompok. Juga kalau ujian ya, Bu Aris masih menemukan masih ada yang sama jawabannya dan seterusnya gitu ya. Nanti kalau sudah kita di kelas, kita sudah tatap muka, Bu Adis, kalau sama Bu Adis ujiannya nanti lisan. Ya, Bu Adis akan bacakan soalnya, kalian langsung tulis jawabannya saat itu juga. Detik itu juga langsung tulis jawabannya. Ya, jadi nggak ada yang sudah contekan kayak gitu. Misalnya kelas A ujian duluan, keluar nih, pasti kan kelas B sama C langsung interview tuh. Tadi soalnya gimana? Gitu kan? Nggak ada, karena setiap kelas soalnya beda. Ya, jadi Bodis ingin melatih kemandirian dan kejujuran kayak gitu ya. Adik-adik, disclaimer, nilai anti korupsi ini bukan berarti hanya diterapkan kalau ada korupsi ya, bukan. Korupsi itu oke, secara makro kita bicara soal uang, tapi secara mikro kita bicara soal apa? Waktu, tanggung jawab, soal disiplin nanti akan kita lihat ya gitu ya. Jadi kalau nilai-nilai dari hal kecil seperti itu aja belum bisa diterapkan, ya susah gitu ya. Oke, itu poin kemandirian. Selanjutnya disiplin. Nah, disiplin itu berarti ya jujur, ya peduli, ya mandiri, gitu ya. Kalau dalam keseharian, Bu Adis yang tekankan adalah disiplin waktu, gitu ya. Bu Adis sudah cukup pernah sampaikan, kalau nanti sudah tatap muka, adik-adik boleh datang sebelum Bu Adis sampai di kelas.
Ya, kalau sudah Bu Adis di kelas, berarti tandanya kelas sudah mulai, berarti sudah habis waktu untuk masuk ke kelasnya. Gitu ya. Caranya gimana biar nggak seperti itu? Adik-adik datang paling lambat 5 menit. Misalnya kelasnya jam 7. Berarti 7 kurang 5, adik-adik harus sudah di kelas nih, karena jam 7 Bu Adis akan datang. Akan sampai di kelas. Atau mungkin 7 lebih 2, 7 lebih 3, karena ada waktu dari pihak dosen ke kelas gitu ya. Itu berarti kalian harus bisa spare waktu. Jam 7 kurang 5 udah di kelas. Berarti aku harus berangkat kalau rumahnya jauh setengah 7 atau jam 6 lebih. Kalau dekat ya berarti jam 7 kurang 20 misalnya. Diperhitungan, oh parkirnya Fakultas Hukum ramai penuh. Udah berapa waktu ya saya cari parkir, itu harus dipertimbangkan. Gitu ya. Oke, mundur lagi. Berarti katakan aku harus berangkat jam setengah 7. Berarti aku harus bangun jam paling enggak jam setengah 6. Gitu ya. Aku siap-siap berapa lama itu harus dipertimbangkan. Nah, kalau udah punya prinsip nilai-nilai kayak gitu, adik-adik sekalian, itu adalah investasi ya, itu adalah pupuk yang bagus. Kalau nanti adik-adik udah jadi SA, udah kerja, itu tinggal autopilot aja, tinggal jalan gitu ya. Dan niscaya gitu ya, seyogianya dengan iman yang kuat juga akan terhindar dari tanda kutip godaan-godaan korupsi gitu ya. Sekali lagi, korupsi nggak melulu soal uang, ya soal kedisiplinan juga, soal waktu dan seterusnya. Selanjutnya tanggung jawab, ya jelas ya tadi semua itu adalah bentuk tanggung jawab gitu ya. Kalau adik-adik sudah memilih Fakultas Hukum, berarti tandanya sudah memilih untuk jadi sarjana hukum nantinya, dan berarti harus melalui sekian SKS, salah satu SKS-nya adalah PAK, ya berarti harus diselesaikan sampai tuntas gitu ya. Tuntas kalau dalam kamus saya gitu ya, berarti ya paling enggak B gitu. Itu secara kuantitas yang bisa diukur. Tapi secara kualitas apa? Ya tadi, tidak terlambat, tanggung jawab, tugasnya tidak kopas, tidak nyontek, seperti itu ya contohnya. Selanjutnya kerja keras, ini yang Bu Adi sering sebut dengan effort ya, berkali-kali Bu Adi sebutkan tentang effort. Adik-adik walaupun pada akhirnya yang disepahami ya, dipahami sebagai nilai itu kan A, B, C atau A 100, 90, 80 itu kan soal angka ya, soal kuantitas. Tapi kalau kita bicara nilai, adik-adik itu bicara lebih kepada kualitas. Ya, karena yang namanya tanggung jawab itu sulit diukur dengan angka ya. Misalnya tanggung jawabnya 90 itu dari mana dapatnya kan susah. Ya, tapi kita kan bisa merasakan, oh dek dia itu bertanggung jawab loh anaknya, tugasnya tepat waktu. Nah, itu rasa yang diberikan, rasa yang saya dapatkan juga kayak gitu. Oh, Dek Firda itu pekerja keras loh, effortnya bagus. Kalau presentasi dia pasti all out. Nah, ada kayak gitu kan. Nah, itulah yang dimaksud dengan kualitas ya. Nggak bisa dirasakan secara indera, tapi rasa kita tuh bisa menangkap kayak gitu ya. Dan nilai ini adik-adik sekalian lebih kepada nurani, batin gitu ya. Jadi dari dalam, internal kayak gitu. Dan oke. Sebelum lebih jauh, kalau nilai itu ibaratnya gini, ibarat kalau kalian tahu planetarium ya, yang di Bandung itu ada Bosya, gitu loh, yang teropong bintang besar gitu, yang kita bisa lihat keadaan angkasa. Nilai itu ibaratnya hamparan bintang yang begitu banyak di angkasa. Jumlahnya banyak, terangnya beda-beda tergantung sudut pandang, ukurannya beda-beda. Ada yang udah tua, ada yang baru, dan seterusnya. Nah, kalau kita bicara konteks nilai dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik sekalian, daerah satu sama daerah yang lain nilainya itu bisa beda. Ya, kayak di Jakarta. Di Jakarta itu individualis biasa, bukan hal yang tabu gitu ya. Kalau adik-adik lihat orang kemana-mana sendiri, terus tinggal sendiri, kemudian sama tetangga kanan kiri nggak kenal karena di apartemen, itu biasa. Itu ya, lumrah, itu nggak tabu. Tapi kalau di sinilah, taruhlah di Kudus, sama tangga kanan kiri cuman senyum aja dibilangnya cuek, sombong, dan seterusnya. Itu nilai sama-sama di Indonesia aja nilainya bisa berbeda. Gitu. Dan Boris mau tekankan, jangan pernah mencap nilai itu sebagai buruk atau jelek. Ya, kita nggak pernah tahu sejarah kenapa ada nilai itu. Taruhlah tadi contoh Boris ya, di Jakarta. Di Jakarta orang fokus bekerja. Ya, orang berangkat 4:30, pulang 4:30 lagi. Karena pekerjaan menuntut demikian. Energi orang udah habis untuk yang ke tetangga, gimana
dan seterusnya. Apalagi mereka banyak tinggal di apartemen. Ya, kalau di kita kan masih kompleks perumahan, bahkan ada yang masih di desa, yang kita punya banyak waktu untuk serawung gitu ya. Nah, kalau di Jakarta udah beda, paradigmanya sudah berbeda. Yaitu jadi misalkan one day adik-adik berkesempatan kerja di tempat yang lebih besar gitu ya, lebih metropolitan daripada Kudus, Jakarta contohnya, Surabaya juga, jangan kaget. Ya, di sini Boris mau sampaikan kalau nilai ini tuh nilai anti korupsi itu nggak hanya di konteks korupsi, tapi juga kehidupan sehari-hari. Ya jangan langsung, tetanggaku sombong nggak mau nyapa, oh enggak. Kita nggak tahu dia di kantor tuh habis ngapain, dimarahin bosnya, habis ngejar target dan seterusnya. Karena paradigmanya berbeda ya. Kalau sekarang ada fenomena Citayam Fashion Week itu, SCBD itu, saya udah tahu dari sekitar sebulan lalu. Kebetulan teman saya ada yang kerja di Jakarta, dia tuh bikin story Instagram, masih oke belum terlalu rame ya. Beberapa anak tuh lalu lalang di daerah SCBD situ gitu. Ternyata jadi viral ya sampai jadi Citayam Fashion Week itu. Nah, lihat bagaimana teman saya tadi ngambil video tadi itu dari tempat kerja. Tempat kerjanya bukan bayangin kayak UMK gini ya, tower yang tinggi-tinggi itu loh, yang lantai 20 sekian. Nah, teman saya tuh ngambil video dari situ gitu ya. Jadi cukup menarik kalau Citayam Fashion Week itu ada sedikit pergerakan akar rumput gitu kalau kata Pak Ridwan Kamil di tengah SCBD yang tower-tower yang orang-orang isinya eksmut gitu lah, eksekutif muda kayak gitu ya. Nah, itu adik-adik, kalau adik-adik mungkin punya harapan, punya dream, aku pengen kerja di tower-tower itu misalkan ya, inilah tadi tanggung jawab, kerja keras, dan beberapa tips and trick yang Bu Adis pernah sampaikan kayak gitu ya. Oke, selanjutnya ini nanti sama dengan yang terakhir ya, Bu Adis ada sedikit kesalahan. Oke, keberanian. Adik-adik, kalau sarjana hukum itu I consider lucky gitu ya. Saya bisa bilang beruntung. Kenapa? Karena kita punya takaran pasti dalam bertindak, which is undang-undang, which is perda dan seterusnya. Ya, jadi kalau kita bertindak berani itu ada dasarnya dan ada takarannya. Gitu. Misalkan ada di ntar jadi pemerintah gitu ya, jadi aparat pemerintah. Asas tertinggi AUPB kan legalitas tuh. Ya, asas legalitas. Adik-adik berani loh melakukan diskresi, melakukan fresh admission. Kenapa? Karena ada asas legalitasnya. Asas legalitas diatur di mana? Dari KUHP ada, Undang-Undang 30 2014 ada, AUPB ada, kayak gitu ya. Jadi keberaniannya itu terukur dan terarah. Jadi nggak ngawur gitu, nggak sodok kanan kiri itu enggak. Gitu ya. Tapi keberanian yang terukur, terarah sehingga bisa tepat sasaran kayak gitu ya. Oke, selanjutnya ada sederhana. Nah, ini sekarang kan ini ya setiap tanggal cantik ada promo ya, ada voucher ya di marketplace kayak gitu. Mungkin secara pangsa pasar atau secara ekonomi itu hal yang baik ya kalau konsumen secara aktif membeli gitu, penjual, jadi ada roda perputaran uang. Tapi kalau kita lihat di sini dan Bu Adis rasa juga ya, kalau memang oke lah ada voucher, oke ada potongan harga dan seterusnya. Tapi kalau memang dirasa belum perlu memiliki ya nggak ada urgensi kan untuk membeli atau memiliki itu. Kecuali memang sepatunya udah jebol, udah nggak bisa dipakai, ya boleh. Bukan berarti nggak boleh ya. Bajunya udah sobek, udah belel atau udah pudar gitu kalau bahasa Jawanya bulak itu ya, itu boleh beli. Tapi jangan terus tiap voucher beli, tiap tanggal cantik beli kayak gitu ya. Disortir di skala prioritas urutannya yang mana gitu ya. Kalau kebiasaan seperti itu beli terus, manusia kan prinsipnya nggak pernah puas ya. Nah, rasa nggak pernah puas itu jangan dikasih makan. Kalau kita beli terus berarti kita ngasih makan rasa ketidakpuasan itu. Ya, ada hal yang harus di push, tapi ada yang harus di pull, gitu ya, harus ada yang ditarik. Oke, keberanian tadi udah kita bahas. Sekarang kita ke prinsip. Ya, kalau tadi nilai itu abstrak dari hati nurani, banyak bagaikan hamparan bintang di angkasa. Kalau prinsip ini lebih rigid, lebih terlihat, lebih bisa diukur dengan angka. Jadi kita bicara kuantitas tadi ya, tadi kualitas ini kuantitas, dan bisa dilihat pakai indera mata gitu loh, nggak cuma pakai perasaan aja. Kalau bisa dilihat mata otomatis bisa dirasakan ya. Nah, kalau yang prinsip ini bisa
dengan mudah dilihat gitu ya. Contohnya akuntabel. Akuntabel itu berarti aturan dan pelaksanaannya itu sejalan. Gitu misalkan aturannya Bapak A harus pergi ke tempat B pada hari C, gitu ya. Pelaksanaannya pada hari C tersebut Bapak A berangkat ke tempat B. Buktinya apa? Ada fotonya. Terus lebih lanjut apa? Ada laporan bertanggungjawabannya. Nah, itu contohnya akuntabel. Jadi instruksinya pimpinan sama apa namanya? Sama pelaksanaannya itu sejalan gitu ya. Dan ini nggak berlaku di institusi negeri aja loh ya, swasta juga, kehidupan sehari-hari juga. Pun misalnya pada akhirnya adik-adik memilih jadi ibu rumah tangga, ya harus akuntabel. Janji jam segini bangun masakin suami sama anak, ya harus dilakukan. Seperti itu ya. Ini tidak terbatasi pekerjaan, jenis pekerjaan apapun seperti itu ya. Oke, selanjutnya transparansi. Transparansi itu berarti bukan tembus pandang, bukan gitu ya, bukan see-through, baju see-through itu bukan, tapi terbuka gitu ya. Misalkan yang Boris sudah contohkan ke adik-adik ya, nilai dan feedback itu terbuka. Boris transparan aja di Sunan, semua bisa akses milik masing-masing ya. Nilainya apa, kenapa dapat segitu, ada feedback atas effort kalian juga. Kayak gitu. Itu yang Boris berusaha memberi pengajaran dengan contoh gitu ya. Kalau Bodis tuh sudah mencoba menerapkan transparansi kayak gitu. Nanti harapan Bodis juga adik-adik gitu, di pekerjaan apapun nantinya yang adik-adik akan lakukan harus transparan gitu, apalagi kalau nanti pekerjaannya di keuangan. Wah, itu harus benar-benar memperhatikan transparansi. Selanjutnya kewajaran. Nah, ini dari yang sudah Bodis sampaikan tadi ya, kan ada jujur, disiplin, terus apa namanya, tadi ada apa lagi? Jujur, disiplin, berani gitu ya. Tapi juga wajar gitu ya. Ojo kebangetan kalau bahasa Jawanya gitu. Oke, tadi misalkan gini, ini ada juga ya di video asinkronus. Misalkan nih, kan kalau pengeluaran itu nggak boleh over budget gitu kan katanya. Taruhlah kita lagi perjalanan dinas, ada force majeure, kita terjebak di jalan sampai malam, melewati waktu makan, berarti kita harus makan, nggak mungkin kan dibiarin kelaparan. Wajarnya itu misalkan satu orang itu wajarnya makan 35.000 misalkan ya. Ya berarti kita harus tetap bertindak wajar walaupun ini force majeure. Oke, 35.000 kita jangan over budget ya, 35.000 aja deh per orang kayak gitu. Itu wajar. Tapi misalkan kita lagi liburan nih, udah bukan perjalanan dinas ya, lagi liburan. Sama nih kejebak macet. Kejebak macet butuh makan juga ya. Terus gini, Bunda kata Bu Adis kalau gitu kita harus tetap wajar. Kita biasa makan 35.000 harus 35.000. Ya jangan gitu, jangan dipukul rata ke semua. Ya kalau lagi liburan, lagi nggak ada beban pekerjaan, ya silahkan manfaatkan itu waktu untuk keluarga gitu ya. Kalau memang mau have fun, makan rame-rame, tanpa ada budget ya silahkan, itu kan waktu liburan, waktu keluarga kayak gitu ya. Jadi jangan pakai tameng itu ya. Bunda kata Bu Adis harus wajar, nggak boleh lebih gitu. Boleh ngingetin ayah, bundanya, ayahnya, ibunya, tapi jangan terus tahu lah ya kalian sudah besar, kalian sudah dewasa, sudah bisa membedakan kayak gitu ya. Jadi wajarnya juga terukur gitu ya, terarah. Oke, selanjutnya kebijakan. Kita ambil kata bijaknya aja, kalau bahasa sekarang wise gitu ya. Katanya cewek-cewek ini suka cowok yang wise kayak gitu ya. Apa sih wise itu? Oke. Tadi yang buat dicontohkan tadi juga merupakan salah satu contoh kebijaksanaan. Ya, kebijakan tahu kapan harus bicara, kapan harus tidak. Bodi share sedikit. Bodis berarti 6 tahun yang lalu kali ya. 7-6 tahun yang lalu lah, Bu Adis pernah ikut tips and trick lolos LPDP gitu. Tahu ya LPDP apa ya? Beasiswa yang banyak luar negeri itu loh. Nah, katanya salah satu trik lolosnya itu saat ujian FGD ya, Forum Group Discussion itu, katanya tips and triknya itu bicaranya tidak terus-terusan gitu. Jadi misalkan kita ada forum nih, ya dikasih kasus, kita disuruh memecahkan dengan cara berdiskusi. Itu pemenangnya atau peserta terbaiknya itu bukan yang ngomong terus gitu, bukan, tapi yang dia bisa bertindak sebagai observant atau bisa melihat gitu. Misalnya kita saya, Dek Dia, Dek Firda, Dek
Hanif ada di satu kelompok diskusi gitu ya, FGD. Misalkan kita lagi diskusi nih, lagi asik gitu, macam-macam. Dek Diah nih ngomong terus, Dek Firda ini bolak-balik, maaf bisa diulangi kayak gitu ya. Terus Dek Hanif itu sibuk mencatat gitu misalkan. Nah, sedangkan saya itu saya mencatat seperlunya, bicara seperlunya, dan bisa melihat, oh Dek Diah nih dia nih kayak gini, Firda nih kayak gini, Hanif nih kayak gini. Bisa melihat dalam waktu yang singkat, lalu ketika timingnya sudah oke, baru saya bisa bicara. Itu jadi itu contoh kebijaksanaan ya, kebijaksanaan dari kata bijak itu yang artinya wise. Berarti apa namanya, kalau bicara itu tahu tempat, tahu waktu, bisa paling tidak melihat karakter atau apa ya, ciri seseorang itu dalam waktu yang singkat, itu juga kebijaksanaan gitu. Nah, kalau sebagai, taruhlah kita sudah bekerja gitu ya di tempat kerja, kita tidak bisa memanfaatkan asas kebijakan, prinsip kebijakan atau kebijaksanaan, wah susah. Ya semua orang kita pukul rata karakternya sama. Kamu harus ngertiin aku, gitu. Aku maunya keuntungan segini. Aku akan melakukan segala cara. Oh nggak bisa kayak gitu. Ya, menghadapi seseorang itu nggak cuma fisiknya aja, nggak cuma dia dengan kerudung merah, baju apapun, no. Karakternya gimana, moodnya gimana, dia sukanya apa, dia nggak sukanya apa, gitu. Kalau kita sudah ketemu day by day juga, kita pasti, oh keadaan keluarganya seperti apa, gitu. Kita nggak bisa, taruhlah kita nggak bisa bicara tentang keluarga yang broken di depan anak yang broken home. Itu akan menyakitkan sekali kan. Nah, hal seperti itu ya harus dihindari. Makanya kalau kita bijaksana, kita bisa menilai apa yang wajar, apa yang tidak. Walaupun godaan itu, bukan godaan ya, walaupun yang namanya crash gitu ya, itu pasti ada, tapi bisa kita hindari lah paling enggak gitu ya. Oke, selanjutnya ada kontrol kebijakan. Nah, tadi yang Bu disampaikan tadi itu semuanya adalah kontrol kebijakan ya. Kebijakan yang tidak dikontrol hasilnya tuh abuse of power. Abuse of power merugikan diri sendiri jelas. Nanti bisa dipidana, bisa sanksi sosial. Selanjutnya merugikan orang lain juga. Ya, orang yang harusnya menerima kebijaksanaan karena over control jadi nggak tepat sasaran kayak gitu ya. Merugikan institusi juga jelas. Misalkan kalian bertindak semena-mena, kalian masih mahasiswa UMK, mahasiswa Fakultas Hukum, ya jelas ya kena institusinya. Kayak gitu ya. Meskipun kalian bertindaknya di luar kampus, tapi itu KTM kalian masih berlaku, kalian belum keluar dari Fakultas Hukum, keluar dari UMK, itu masih sangat berat sanksinya. Kalau kalian udah jadi alumni masih agak mudah ya memfilternya, tapi kalau masih berstatus mahasiswa itu yang berat. Nah, nih sekarang Bu Adi sudah bicara panjang lebar tadi, refreshment aja ya karena sudah pernah Bu disampaikan. Ada yang mau bertanya dulu sebelum kita bahas tugas melalui case methodnya? Dari nilai dan prinsip tadi, silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya mau bertanya Bu Adi. Oke, silakan sebutkan nama, NIM, dan suaranya yang keras ya, Dek ya. Saya Firda Nurmalia, NIM 2019-20-180. Dalam prinsip korupsi kan ada transparansi kan Bu. Ya. Kalau dari Bu Adi sendiri kan kalau misalkan memberi nilai itu harus ada feedbacknya gitu ya, yang transparan. Tapi nggak semua dosen kayak gitu. Bahkan jadinya nanti itu teman-teman ada yang kesulitan mengenai nilainya itu. Kesulitan apa, Dik? Sorry, pelan-pelan. Ada yang nilainya jelek gitu loh Bu, tapi dosen selama ini itu nggak pernah memberikan feedback kalau ada tugas, ada apa gitu. Kalau misalkan diberlakukan aturan, kalau setiap ada tugas itu harus diberikan feedback, menurut Bu Adi bagaimana? Oke, terima kasih Dek Firda, itu sekaligus masukan ya ternyata ya. Oke, kebetulan Bu Adi itu juga tim Mone Fakultas gitu ya. Jadi sebenarnya tim Mone Fakultas itu ada saya dan Bu Lydia. Sebenarnya kami berdua tuh sudah tidak bosan-bosannya setiap semester tuh menyampaikan kepada Bapak Ibu untuk tolong setiap tugas ujian anak-anak, adik-adik dikasih feedback, dikasih tulisan di situ nilainya berapa. Kan di Sunan sudah ada kolomnya ya, kolom nilai, kolom feedback sudah ada.
sebenarnya kami juga sudah tidak kurang-kurang mengingatkan. Dan kalau kami melakukan evaluasi juga udah kami list. Yang nggak melakukan itu siapa udah kami list gitu loh. Tapi I have to say ya, ini kembali ke pribadinya dosen masing-masing gitu loh. Kalau bicara faktor internal dan eksternal banyak kali ya. Mungkin kalau kita bicara Bu Lydia, Bu Adis, Bu Marsa yang masih muda, kita masih telaten, masih punya banyak waktu, kita masih apa ya, nggak asing sama teknologi gitu ya. Tapi kalau kita bicara Bapak Ibu yang sudah jauh lebih senior, mungkin faktor-faktor itu tadi yang mempengaruhi gitu ya. Tapi terima kasih Dek Firda Nurmalia, akan saya sampaikan nanti saat rapat gitu ya, saat rapat fakultas akan saya sampaikan bahwa mahasiswa tuh lebih senang kalau ada nilai dan feedback seperti itu ya. Dan sebenarnya Dedek feedback itu nggak harus disunan gitu ya. Jadi Bapak Ibu tuh boleh bikin feedback misalkan di Microsoft Word gitu ya. Kelas C begini itu boleh sebenarnya. Tapi mungkin itu tidak di-share kayak gitu ya. Jadi nanti akan buat disampaikan juga feedback dalam bentuk apapun harus di-share ke adik-adik gitu ya, Dek Firda ya. Iya, terima kasih. Oke, jadi clear. Oke, terima kasih saran dan masukannya. Oke, ada lagi sebelum gantian ada yang presentasi? Tidak ada ya, sudah cukup ya. Oke, sekarang kita ke case method study. Nah, ini waktu Bu Adis baca-baca tugasnya adik-adik itu banyak yang pakai kasusnya beliau ya, banyak kasusnya Pak Juliari ya, emang ini cukup mencengangkan gitu ya. Adik-adik, ini intermezzo sedikit, itu kalau adik-adik lihat, dua orang itu bawa sesuatu di tangannya, itu bukan apa ya, itu nutupin borgol. Ya, kalau adik-adik bingung itu kenapa, di baliknya itu ada borgol. Jadi mereka malu gitu sebenarnya malu, tapi ya nggak tahulah apa yang ada, setan apa yang menggoda gitu ya. Oke, kemarin Bu Adi sudah boleh pilih gitu ya, mau jadi hakim boleh, jaksa boleh, pengacara boleh, dosen, pengamat hukum, pakar hukum boleh gitu ya. Silahkan mungkin ada yang mau presentasi dulu dan boleh on mic ya semuanya karena ini prinsipnya diskusi, jadi semua boleh on mic, boleh saling memberikan pendapat, boleh apa namanya, boleh setuju nggak setuju gitu boleh. Nanti kalau kesulitan boleh panggil Bu Adis untuk membantu juga boleh. Yuk nyalain kameranya semua yuk. Kalau gitu saya stop share aja deh ya, biar kelihatan semuanya. Oke, ayo on dulu yuk sebelum mulai. Kameranya, Dek. Aduh, ini nggak kelihatan. 155, 158, yuk on semua kameranya. Ini nggak disalahin gimana-gimana kok. Nggak ada yang salah kalau dalam memberikan pendapat ya. Dinyalain aja kameranya nggak apa-apa. Kita sharing-sharing aja. Oke, silakan. Yang apa ya? Yang hakim dulu deh. Yang jadi hakim siapa? Yang pilih jadi hakim ada? Atau yang jadi jaksa dulu boleh, jadi pengacara dulu boleh, penegak hukum lainnya boleh. Silakan. Singkat aja, ceritain kasusnya tuh gini, 2-3 kalimat. Terus saya milih ini, saya milih jadi ini karena ini, dan saran yang saya berikan ini, gitu aja. Silakan. Siapa duluan boleh? Ayo yang off cam dinyalain dulu. Mic-nya dinyalain boleh deh, nggak apa-apa. Ayo nanti kalau Bu Adis tunjuk katanya Bu Adis sukanya nunjuk-nunjuk. Sekarang dikasih kesempatan nggak ada yang mau. Ya silakan boleh. Udah gede loh. Udah mau KKN. Nanti pas KKN gimana? Mau nanyain warga setempat masa diem gitu? Ayo gimana? Iya, kata profesor saya dulu. Orang hukum itu modelnya mulut sama alasan. Nah, kalau beginiin aja kalian tutup mic semua gimana gitu? Ayo. Ya kan gimana nanti mau menghadapi sarjana hukum dari fakultas-fakultas lain, kalian kebayang? Ayo coba. Yuk coba. D, yaudah coba nih yang off cam nih. Dek Nawang sih, coba nyalain kameranya Dek.
Oke, kalau nggak ada, coba deh, Dek Ilia coba. Dek Ilia jadi apa? Memilih jadi apa? Bentar, Bu, lupa baru cari filenya. Oh gitu. Yang sudah ketemu filenya siapa? Dek Dia atau Dek Firda? Atau Dek Hanif? Coba deh Dek Dia dulu. Diterangkan kasusnya. Pada soal ini saya membahas tentang itu, Bu, kasus korupsi Pak Juliari Batubara. Oke, tadi sesuai foto tadi berarti ya, bener Bu Adis ya. Oke, bicaranya nggak ke boleh saja, ke semua. Silahkan diterangkan. Singkat aja kasusnya gimana, memilih jadi apa, Dek Dia, lalu solusinya. Ya, Pak Juliari menerima total suap 32,2 miliar dari korupsi Bansos. Suap diterima bersama dengan 2 pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial, yaitu Matius Joko Santoso dan Adi Wahyono. Jumlahnya yaitu 14,5 miliar adalah uang yang diterima. Sumbernya berasal dari pengusaha Heri Van Sidabuke sebanyak 1,28 miliar dan Ardian Iskandar sebanyak 1,9 miliar, sedangkan sebanyak 29,2 miliar dari beberapa perusahaan penyedia barang sembako bansos COVID. Oke, itu intinya seperti itu. Oke, lalu memilih jadi penegak hukum apa? Di sini saya menjadi pengamat hukum, Bu. Terus lalu alasannya memilih itu apa? Karena menurut saya putusan 12 tahun penjara bagi kasus suap pengadaan bantuan tidak mencukupi, Bu. Kurang gitu ya, kurang memberi ganjaran gitu ya. Iya. Oke, terus lalu solusi yang diberikan? Seharusnya sanksi maksimal bisa saja dilakukan untuk membuat pelaku korupsi itu jera dengan menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Itu dasar hukumnya apa? Pakai nih. Atau referensinya boleh. Kalau sulit mencari referensinya apa? Dia tadi bilang 20 atau seumur hidup ya? Ya. Nah, itu referensinya atau dasar hukumnya atau keduanya apa? Sudah tertulis belum di tugas? Belum, Bu. Nah, oke. Berarti bersama-sama kita tahu ya, pentingnya tadi Bodi sudah sampaikan itu adalah emasnya sarjana hukum ya. Undang-undang, referensi, perda, bahkan sekarang banyak ya ada peraturan menteri A, B, C itu sangat penting ya, Dek ya. Jadi dalam apapun, dalam bertindak, mulai sekarang ya, dalam bertindak, dalam menulis tugas, dalam ujian, dasar hukum satu, nggak ketang satu tuh dipakai, ditulis. Ya, paling gampang apa dasar hukum? UUD. Ya, UUD tuh udah gampang-gampang dasar hukum. Dan itu sumber dari segala sumber hukum kayak gitu ya. Even Pancasila ada di UUD. Kayak gitu. Nah, jadi jangan lupa untuk dituliskan dan nanti kalau di kelas juga presentasi harus disampaikan. Kayak gitu ya. Oke, De Hanif tolong berikan tanggapan atas presentasi singkatnya Dia. Iya Bu, dari saya itu tadi kan sumber hukumnya Mbak Dia kan belum lengkap ya. Saya lengkapin. Itu pakai pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor. Oke, Undang-Undang Tipikor nomor berapa, Dek? 31 tahun 1999. Oke, ya seperti itu ya, Dek Dia contohnya. Bisa dibacakan, Dek, isi pasalnya? Isi pasalnya, bentar. Yang lainnya menyiapkan ya. Setiap orang pasal 2 ayat 1 dan pasal 2 ayat 2. Yang pasal 2 ayat 1-nya itu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana seumur hidup dan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Oke, terima kasih deh Hanif. Bentar, Bu. tadi Boris ngomong apa ya sama dia? Aku jadi lupa gara-gara mau bicara sama dia Hanif. Ntar kalau ingat Boris sampaikan lagi ya. Oh, ingat sekarang. Oke, nggak cuma sama dia, jadi sama semua. Kira-kira yang kan banyak digaungkan nih, korupsi tuh paling tanda kutip paling kapok diapain ya, terus ada jawaban tuh diiniin gitu. Tapi kira-kira itu apa dan udah ada belum di Indonesia? Tahu nggak yang dimaksud Boris? Nggak apa, mereka nyalain nggak apa-apa, kita diskusi aja. Jadi misalnya nih, ditanyain, taruhlah saya ditanya, menurut Bu Adis hukuman korupsi yang paling tepat diapain? Terus Bu Adis jawab kan, bla 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 gitu. Tapi si bla 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 itu tuh belum ada aturannya. Itu kira-kira apa ya? Apa yuk? Peraturan apa? Peraturan apa? Hukuman apa? Kalau yang suka nonton Najwa Shihab, itu pasti sering dengar tuh. Mbak Nana kan concernnya emang di korupsi itu. Apa coba? Jangan-jangan kalau YouTube nontonnya ini ya, mukbang dong ya. Ini dimiskinkan. Ya, tahu ya, dimiskinkan. Dan itu belum ada. Gitu ya, kita masih jauh dari situ sepertinya gitu ya. Untuk sampai ke titik dimiskinkan itu cukup berat gitu ya. Dan memang kalau saya rasa sih memang harusnya seperti itu. Karena kalau kita bicara dimiskinkan, itu berarti kita akan ikut asasnya kayak TPPU, follow the money. Ya, jadi kita semua yang kena cipratan aliran uang itu akan dimiskinkan semuanya. Gitu. Jadi kalau beberapa waktu lalu sempat ada sedikit viral gitu ya di Twitter, anak pejabat A yang katanya itu bapaknya tuh koruptor tapi anaknya masih bisa living a fancy life gitu ya. Nah, kalau kita ikutin prinsipnya dimiskinkan dan follow the money tadi, wah itu udah sekeluarga dan mungkin turunannya itu udah nggak akan bisa menikmati harta kekayaan lagi. Konsepnya seperti itu. Tapi penerapannya seperti apa itu perlu pembicaraan yang sangat kompleks gitu ya, karena kita tahu hukum kan produk politik ya, yang menyusun undang-undang kan DPR tuh. DPR dari mana? Partai politik kan. Pasti dia bawa kepentingan, kebutuhan, dan seterusnya. Kayak gitu. Itu mata kuliah lain ya. Pokoknya nih, saya memberikan gambaran seperti itu. Jadi, hukuman yang tepat itu harus kita kawal bersama-sama. Seperti itu ya. Oke, itu sebelum saya lupa. Oke, kalau Dek Firda memilih peran apa? Jadi pengamat hukum, Bu. Tapi kebetulan kasus saya bukan itu. Gimana? Saya milihnya jadi pengamat hukum, tapi kebetulan kasusnya bukan yang itu. Kebetulan tesisnya? Itunya kasusnya. Oh, kasusnya nggak apa-apa. Kan nggak harus kasusnya Pak Juliari. Emang kasus cuma Pak Juliari doang. Oke, coba gimana kalau dari Firda? Kalau dari kasusnya Pak Juliari itu ya menurut saya itu bukan Pak Juliari. Nggak usah kasus Pak Juliari, nggak apa. Itu yang kasus yang Dek Firda pilih aja. Di kasus yang Dek Firda pilih itu, kayak tadi dia tuh diterangin singkat, terus pilih perannya jadi apa, kenapa milih peran itu, terus solusinya apa. Kasus saya ini tentang korupsi dana hibah oleh Pak Heru Wahyudi. Itu di daerah mana itu? Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Bu. Mantan Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis. Oh, Bengkalis. Oke, terus? Dek Firda lagi serak atau gimana, Dek? Hah? Jadi ya, pokoknya di Bengkalis itu ada kasus korupsi gitu ya. Ya, yang terjadi apa tuh? Nah, gimana tuh korupsinya? Yang dilakukan oleh Pak Heru Wahyudi itu nggak sendirian, Bu, sama ada beberapa pejabat lainnya. Itu dia memakan dana hibah sebesar 433 juta rupiah. 433 juta, oke. Hibah dari siapa, Dek?
dari itu Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkalis. Oke, udah situ ya poinnya kita udah dapet ya kasusnya. Terus perannya jadi apa memilihnya? Saya sebagai pengamat hukum. Oke, pengamat hukum. Kenapa milih jadi pengamat hukum? Karena kan saya ya masih mahasiswa kayak. Oke, benar. Saya ingat. Dia coba nyalain itunya lagi, mikrofonnya lagi. Nah, tadi kan udah dia sama Dek Firda kurang lebih sama ya, memilih jadi pengamat hukum. Nah, sebagai pengamat hukum kan tadi sudah memberi solusi juga ya. Dia udah memberi, nanti Dek Firda juga memberi. Menurut adik-adik, gimana caranya biar solusi itu terdengar atau sampai, itu gimana caranya? Menurut adik-adik aja, yang menurut adik-adik sekiranya gimana? Walaupun impossible ya, tapi coba gimana? Kira-kira gimana? Biasanya itu kan kalau mau buat undang-undang kan ada itu ya Bu, mengambil aspirasi masyarakat ya, kayak perwakilan. Nah, misalnya itu kayak memanggil gitu loh kita sebagai perwakilannya. Oke, betul. Oke, Dek Firda tuh benar. Kalau secara jalan akademis ya, itu bikin jurnal, Dek. Ya, jadi jurnal-jurnal itu juga sarana kita akademisi untuk menyuarakan pendapat, menyampaikan saran. Kan penutup jurnal itu ada kesimpulan dan saran kan, terakhirnya kan. Nah, disitulah. Gitu. Itu yang mau Boris sampaikan tadi. Sorry, Boris agak lupa tadi. Itu ya, jadi selain tadi dari aspirasi juga terus kalau tadi yang Boris sudah sampaikan public hearing, misalnya ada pembentukan perda atau undang-undang, ada public hearing itu biasanya masyarakat boleh datang gitu ya, tapi sejauh ini Bodis masih sangat jarang mendengar partisipasi masyarakat biasa ya yang namanya profesor, yang namanya ahli itu juga masyarakat, tapi masyarakat yang taruhlah awam gitu itu sangat jarang partisipasinya di public hearing gitu ya. Dan mungkin kalau ada kesempatan nanti Dek Firda apalagi kalau sudah bergelar SH gitu ya, boleh datang ke public hearing itu. Seperti itu ya. Oke, maaf buat diskat, maaf ya. Oke, lanjut Dek Firda tadi. Tadi sebagai pengamat hukum karena merasa masih mahasiswa gitu ya. Oke, terus solusi yang diberikan? Ini beliaunya itu dihukum berdasarkan pasal 3 contoh pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Apa itu isinya? Intinya bukan isi letterlek ya. Intinya pasal itu mengatur apa? Yang lain boleh sambil bantu dilihat itu tadi pasal berapa, Dek? Pasal 3 junto pasal 18. Pasal 3 junto pasal 18. Oke, dilanjutin dulu sambil teman-temannya bantu cari. Nah, lanjutin dulu solusinya apa? Kalau di dalam putusannya itu Pak Heru Wahyudinya itu dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar 50 juta. Itu putusannya? Ya. Terus solusinya dari Dek Firda? Kalau menurut saya itu terlalu rendah sekali ya Bu. Seharusnya gimana? Kalau terlalu rendah seharusnya gimana? Sudah tertulis belum di tugasnya? Seharusnya bagaimana? Sebentar Bu. Oke, berarti dia sama Dek Firda tadi saling melengkapi ya. Yang satu udah ada solusinya, nggak ada dasar hukumnya. Yang satu ada dasar hukumnya, solusinya kurang lengkap ya gitu ya. Nah, jadi kayak gitu. Itulah yang namanya law reform, adik-adik sekalian. Ya, memberikan pendapat dengan solusi. Nah, itu law reform namanya. Kalau ada di antara lanjut S2 di Undip, itu motonya itu law reform. Ya, jadi nggak boleh asal saran, nggak boleh asal solusi, tapi ada terus gimana? Kayak gitu loh. Pertanyaan itu tuh harus terjawab. Kayak gitu. Kayak dulu tesis Bodis itu Bodis menyoroti tentang monitoring dan evaluasi ya. Monef ternyata nggak jauh sama yang Bodis sekarang berada di fakultas gitu. Nah, itu terus gimana gitu. Nah, jadi solusinya adalah agar Biro Hukum setiap provinsi itu melakukan penguatan instrumen monitoring dan evaluasi. Nah, kayak gitu. Jadi solusinya nggak hanya berhenti, tapi ada jawaban atas pertanyaan terus gimana kayak gitu ya.
Oke, Dek Firda tadi sudah bagus, sudah sampai dia juga bagus, udah sampai tahu ya dia didapat vonis apa, tapi kurang lugas menyampaikannya. Solusinya harusnya seperti ini, gitu. Kan menurut saya, menurut Dek Firda sebagai pengamat hukum, kayak gitu. Ya, oke. Tadi pasalnya sudah ada yang nemu isinya, boleh dibacakan yang udah nemu? Langsung nyalain mic aja, boleh? Saya sudah nemu. Oke, bacain boleh. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 dinyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak stop dulu. Berarti tadi paling rendah 1 tahun ya? Iya. Dan paling lama 20 tahun. Terus tadi vonisnya 1 tahun 6 bulan, betul? Iya, Bu. Nah, kan kata Dek, menurut Dek Firda 1 tahun 6 bulan itu terlalu singkat. Terus idealnya seharusnya berapa kalau kata Dek Firda? Kalau 1,6 terlalu singkat, apakah 2,6, apakah 3,6, atau berapa menurut Dek Firda? Berdasarkan perbuatannya ya, dan kerugian yang ditimbulkan. Kalau menurut saya sendiri itu setidaknya 5 tahun, Bu. Setidaknya Soalnya 5 tahun. Dana korupsinya itu kan banyak banget kan. Gitu. Oke. Tadi Dek Firda 433 juta. Ya korupsinya ya? Iya. Coba bandingin sama Pak Juliari tadi berapa, Dek? Berapa miliar? Miliar apa triliun, Dek? Dia? Miliar, Bu. Miliar. Tuh. Yang 100 juta aja udah di bayangan kita banyak banget ya. Gimana yang miliar tadi gitu. Jadi ya, itulah korupsi itu sebenarnya tidak mengenal besar kecil. Jadi kayak serupiah pun udah korupsi sebenarnya. Gitu. Nah, itulah tadi jawaban Bu Adi sama kayak Dewi tadi, kembali ke pribadi masing-masing gitu ya. Makanya yang namanya nilai dan prinsip tadi itu sangat penting untuk dipegang teguh kayak gitu ya. Oke, ini tinggal the last two standing boys ya, Dek Hanif sama Dek Himawan. Boleh Dek yang mau membacakan siapa? Mau Dek Himawan apa Dek Muhammad Hanif yang mau membacakan kasusnya? Dek Hanif aja kali ya, nanti Dek Himawan menanggapi. Oke, Dek Hanif silakan. Ya, Bu Adis, di sini saya menulis tugas tentang kasus vonis bebas dari Samintan ya. Di sini saya posisi saya menjadi hakimnya. Ya. Nah, untuk singkatnya begini Bu, itu Jangan Samintan ke saya itu, aja, ke semua, ke teman-teman juga. oh ya, Ya. jadi gini teman-teman, singkatnya itu Samintan meminta bantuan kepada Eni sebagai anggota DPRD untuk mengurusi masalah izin usaha PT BLM. Nah, itu di situ Samintan itu sebagai penyuap dari DPR atas nama Eni. Tapi di situ Samintan itu dibebaskan, yang dipenjara hanya yang Eninya, gitu Bu. Alasan pembebasannya apa? Karena majelis hakim menganggap Samintan sebagai korban pemerasan gratifikasi oleh anggota Berapa Dek? DPRD. Nominalnya berapa Dek? Nominalnya itu benar Bu, 5 miliar Bu, Wah. yang diberikan. Oke. Di mana itu Dek? Ini di PLTU Riau Bu. Oh Riau, oke. Ya. Terus tadi sebagai hakim ya, Dek Hanif ya? Ya. Terus kalau Dek Hanif jadi hakim mau memvonis apa? Menurut saya itu tidak sependapat dengan vonis bebas hakim. Akan tetapi saya akan menjatuhi putusan Samintan selama 5 tahun
Benar, Bu. Dan? Apabila saya menjadi hakim, maka saya akan memvonis Samintan seperti tuntutan jaksa penuntut umum, yakni pidana penjara 3 tahun dan denda 250 juta, subsidiar 6 bulan kurungan. Gimana dendanya berapa deh tadi kalau dari Hakim Hanif? 250 juta. 250 juta, oke. Tadi korupsinya 5M ya? Iya. Korupsinya 5M, dendanya 250 juta. Oke, ini juga bukti ya kalau hukum kita tuh masih timpang. Korupsinya berapa, hukumannya berapa. Oke, Dek Himawan boleh menanggapi? Ya Bu, tanggapan saya keputusan yang diambil Hanif sebagai hakim untuk melakukan vonis yang sesuai jaksa telah sesuai karena dalam Undang-Undang Tipikor pasal 5 setiap orang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 209 KUHP, pemberian hadiah, gratifikasi dan lain-lain, dipenjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, denda paling sedikit 50 juta dan maksimal 250 juta. Sedangkan jaksa di situ meminta 3 tahun dan denda maksimal. Oke, terima kasih Dek Imawan dan Dek Hanif. Oke, dari penjelasan tadi, kalian merasa sama kayak saya nggak? Kok korupsinya segitu, dendanya segitu, merasa kayak gitu nggak? Merasa ya. Nah, ya itulah dinamika hukum Indonesia ya. Dan Undang-Undang Korupsi tahun berapa Dek? 31 nomor 31 tahun 1999. Nah, coba kalian udah lahir belum tuh? 99. Gue masih umur 2 tahun tuh. Sekarang udah hampir 26 loh. Berarti kan udah seorang buat saja udah dewasa, itu undang-undang masih sama seperti itu kan nggak logis gitu menurut saya. Ya, kalau kalian pelajari materi Bu Adis juga ada pengaruh teknologi dan hoax loh dalam korupsi itu. 20 tahun yang lalu tuh belum ada tuh hoax sama teknologi secepat sekarang tuh belum ada. Ya berarti Bu Aris tadi waktu menyiapkan ini Bu Aris mikir agaknya ya sepertinya Indonesia itu salah menyikapi istilah prolegnas. Ya, prolegnas itu fokus kepada yang belum ada. Ya memang bagus kayak penghapusan kekerasan seksual, RKUHP itu bagus karena kita kosong hukumnya ya, empty, hampa. Tapi undang-undang yang lama ini yang lawas ini juga perlu gitu loh, genting. Menurut saya yang korupsi itu musuh terbesar negara gitu ya, dan undang-undangnya masih pakai 23 tahun yang lalu kayak gitu. Menurut saya tuh agak nonsens, agak nggak logis gitu ya kalau kita bandingkan dengan yang Bu Aris tahu ya, di Korea itu dalam 1 tahun karena mereka sudah semuanya sistemnya digitalize ya, mereka pakai high tech teknologi DPR-nya itu, mereka bisa merevisi atau mengamandemen atau memperbarui lebih dari 10 undang-undang lama kayak gitu dalam setahun ya. Mereka itu 4 periodenya 4, berarti bisa sekitar 40 lebih. Ya, berarti itu produktif. Gitu ya. Harusnya ya yang dikerjakan DPR ya kayak gitu. Ini kita agak melenceng sedikit ya. Yang dikerjakan DPR itu ya begitu, berkutat sama seperti itu. Which is itu it takes special ability gitu ya. Enggak semua orang tahan loh duduk berjam-jam bahas undang-undang. Ya kan? Yang tahan siapa? Sarjana hukum, karena pekerjaannya begitu. Dari kuliah diajarin begitu kan sarjana hukum. Kayak gitu. Nah, sekarang yang di DPR dari anggota parpol tidak ada batasan jelas dia mempunyai ability apa. Semuanya boleh. Bahkan lulusan SMA pun boleh. Kayak gitu. Jadi kalau ada anggota DPR yang tidur, yang main HP, ya karena mereka orang kulino. Kayak gitu loh. Ya, jadi itu sedikit kritik terhadap pemerintahan kita yang memang seperti itu adanya. Ya, oke. Ada yang mau beri tanggapan nggak tentang korupsi, tentang nilai-nilai prinsip-prinsip tadi? Boleh, silakan kalau ada yang memberi tanggapan. Memberi tanggapan. Boleh, silakan Dek Imawan. Saya maksud nih soal tadi kan ada kedisiplinan, kewajaran, sama kebijakan Bu. Kan kalau Ibu dalam kedisiplinan kan nggak boleh telat sama sekali ya setelah Ibu masuk ya Bu. Tapi kan ada juga yang dimaksudkan tadi kewajaran dan kebijakan. Oke. Kan kalau orang telat. Suaranya putus-putus Dek. Ya Bu, kan ada poinnya tadi kan ada kedisiplinan, kewajaran sama kebijakan.
Ibu kan menurut Ibu kalau Ibu udah masuk, nggak boleh masuk karena dinilai udah telat. Ya. Berarti sudah nggak disiplin. Tapi kan tadi Ibu sendiri juga bilang ada kewajaran. Berarti kan kita harus menilai aspek kewajarannya. Dia telatnya berapa lama. Terus ada kebijakan juga. Kita nggak tahu dia semalam ada kegiatan apa. Apakah dia kerja, apakah dia ada kegiatan lain. Oke, I get the point. Oke, terima kasih deh Iman. Kayak gini. Bodis paham pertanyaannya. Jadi kan ada media WhatsApp ya. Kalian kalau memang selama kelas online Bu Adis fokus komunikasinya sama Komting, tapi nanti kalau udah berjalan ya berarti Bu Adis harus melayani semua yang hadir di kelas kayak gitu ya. Kan ada media WhatsApp tuh. Ya. Kalian bisa dong tahu di jalan telat atau macet, WA Bu Adis maaf saya terlambat. Otomatis nama absen, nama NIM kelas apa, maaf saya terlambat karena mengantar ibu ke rumah sakit misalnya, karena terlambat, karena apa, dan seterusnya. Kayak gitu kan bisa dimanfaatkan ya di Imawan ya. Dan misalkan nanti ada sesuatu yang misalkan urgent gitu ya, Bu Adis kemarin nemu di semester bawah kok pokoknya, ternyata dia ada sesuatu dengan keluarganya yang menyebabkan dia gitu, tapi dia nggak bilang ke Bu Adis. Ya, Bu Adis mana tahu kan? Masa Bu Adis mau tanyain, kamu hari ini kenapa, gimana kan? Nanti kepo katanya. Ya, jadi hal seperti itu adalah pentingnya komunikasi. Jadi kewajaran juga ada komunikasinya ya. De Himawan, Bu Adis tidak bisa memberi kewajaran kalau Bu Adis nggak tahu reasonnya apa gitu. Datang, Bu maaf ban saya bocor masuk. Nah, saya menilai dari mana? Saya mau ngecek ke bawah bannya bocor apa enggak, kan nggak mungkin. Kayak gitu ya. Jadi kalian mahasiswa hukum bisa berkomunikasi, kalian tahu apa yang harus disertakan dengan bukti, misalkan bannya bocor, kalian boleh fotoin bannya, kayak gitu. Ada kaliannya lagi foto sama ban bocornya boleh, maka saya akan pahami seperti itu, ya. Terus ada keadaan-keadaan yang menuntut pengertian atau pemahaman lebih, ya silahkan komunikasikan sama saya, kayak gitu. Ya, Deimon ya, paham ya? Oke. Itu kan terkait dengan mahasiswanya ya, Bu. Terkait dengan dosennya gimana, Bu? Kalau saya telat 15 menit, ya kalian boleh masuk terus berarti. Sampai saya datang, itu hak kalian. Sampai saya... Kalau kita menurut sama dosennya aja gitu, Bu. Maksudnya iya, kalau saya sih kayak gitu. Kalau misalnya saya telat 20 menit nih, kan jam 7 nih kelasnya. Saya 7.20 baru masuk. Berarti itu jam 7 sampai 7.19 kalian boleh masuk. Enak kan? Enggak, tapi kan kalau mahasiswa dapat sanksi nggak boleh masuk. Sedangkan dosen kayak cuman jadi mahasiswanya jadi longgar, tapi ya masuk aja gitu loh, Bu. Berarti kalau saya nggak boleh masuk, kalian pulang gitu. Juga, Bu. Nggak ada. Misalnya Bu Adis udah telat nih, jam 7 nggak boleh masuk, ya katakan. Terus berarti kelasnya nggak ada. Terus gimana lanjutannya? Enggak, kan kita bisa bikin kesepakatan toleransi waktu, misalnya keterlambatan 10 menit gitu, atau berarti deal ya. Nanti kalau kalian lebih dari 10 menit, kalian nggak boleh masuk, saya juga nggak boleh masuk gitu ya. Ya kan, maksudnya kan kita bisa membuat kesepakatan. Iya, bisa emang nggak apa-apa. Tapi gini, kalau menerapkan itu dengan konsep kalian bisa belajar sendiri, saya nggak apa-apa. Bisa nggak kalian belajar sendiri sekarang, saya tanya? Kalau sama pandemi dipaksa belajar sendiri, Bu. Oke, kalau nanti udah di kelas, misalkan, ini kan tadi, coba nih ya, dalam kelas ini, yang ngomong dominan siapa? Saya atau kalian? Saya kan. Gitu. Jadi misalkan Bu Adis 20 menit itu, terus Bu Adis ngajar, ya Bu Adis masih berusaha menunaikan tanggung jawab Bu Adis untuk memberi kalian pelajaran. Dan pulangnya nggak akan saya tambahin. Bu Adis 20 menit, pulangnya baru 20 menit ya, enggak. Selesai jam 8 ya jam 8 selesai, atau kurang dari itu saya tetap selesai, kayak gitu. Karena Bu Adis masih merasa adik-adik perlu bimbingan, perlu pengertian dan pemahaman, kayak gitu. Kecuali kalau kita kesepakat 10 menit, siapapun yang lebih dari 10 menit nggak boleh masuk, berarti kan kelasnya kosong tuh, ya kan, nggak ada materi, terus kalian bisa belajar sendiri, ya Bu Adis nggak apa-apa. Tapi ntar kalau Bu Adis gitu, pas temu dekan bilang Bu Adis tidak pernah mengajar, kayak gitu, ya kan. Nah, agak susah di situ. Makanya kalau Bu Adis sih selama ini puji Tuhan, alhamdulillah, puji syukur nggak pernah terlambat. Ya, Bu Adis selalu datang, kecuali ada tugas. Kemarin Bu Adis izin seminggu karena Bu Adis ada pelatihan. Ya, itu pun ada surat tugasnya, ada surat izinnya. Dan kita punya sunan, adik-adik. Kita punya media sunan. Kalau sampai Bu Adis udah kepepet banget nggak bisa, pasti akan Bu Adis update sunannya.
kayak gitu ya. Sunan itu media kita bersama juga, kayak gitu ya Dek Imawan ya. Oke, jadi monggo nanti kalau pada akhirnya kesepakatannya bareng-bareng di kelas 10 menit ya udah nggak apa-apa gitu. Misalnya bisa kayak kalau dosen telat, oke, mahasiswa misalnya dikasih waktu kayak ya itu tadi misalnya kelonggaran 10 menit. Tapi kalau dosennya telat kan pelajaran emang harus berlangsung juga mungkin nggak apa-apa, cuman intinya kan mahasiswa berarti, juga oke, berarti sanksinya buat dosen apa kalau dari Dek Imawan? Ya kalau dosen mungkin gini aja, jadi mahasiswa mungkin minggu depannya bukan minggu depannya, jadi kalau buat dosen telat mahasiswa dapat waktu lebih untuk masuk yang telat, tapi kalau normal mungkin batas keterlambatan 10 menit aja gitu, Bu. Berarti situasional dong peraturannya. Lihat kalau dosennya terlambat peraturannya A, kalau dosennya on time peraturannya B gitu. Ya kan intinya kan tujuannya untuk kemaslahatan sih, daripada dosennya nggak ngisi kan lebih baik dosen telat oke aja, tapi mahasiswa seenggaknya dapat space juga gitu loh, Bu. Oke. Kalau saya itu pekerjaan saya itu cuma satu, Dek. Saya nggak bekerja yang lain, saya cuma ngajar gitu ya. Ya kerjaan saya cuma rumah Eva gitu. Kecuali ada tugas lain tadi yang udah kayak saya sampaikan tadi. Selama saya masih bisa bangun tidur, berarti saya akan ngajar kayak gitu. Ya. Pernah ada lihat Sunan Bu Adis telat? Coba dijawab yang lain. Pernah nggak Sunan Bu Adis telat? Ngisi Sunan pernah telat? Nggak pernah kan? Nah, Bu Adis menyatakan itu karena saya punya nilai yang sudah bisa saya pertahankan. Ya, Adede boleh tanya dosen lain, kalau ada acara, Bu Adis sudah datang paling pagi di sini. Rapat jam 9, Bu Adis setengah 9 sudah datang di sini. Kebetulan rumah Bu Adis juga dekat, jadi nggak butuh waktu lama. Ya, jadi Bu Adis menetapkan peraturan itu dengan tanggung jawab Bu Adis bisa datang tepat waktu. Kalau nggak bisa, Bu Adis akan kabarin komtingnya. Kalau misalnya keterlaluan terlambatnya, kelas akan berlangsung via Sunan. Oke, enak kan? Ya, jadi Bu Adis juga nggak akan merugikan siapapun. Tapi selama Bu Adis masih bisa bangun tidur, masih bisa share ilmu sama kalian, Bu Adis akan datang tepat waktu. Gitu ya. Mungkin spare-spare ya 5-10 menit lah Bu Adis mungkin ketemu siapa di ruang dosen, Bu Adis butuh waktu jalan, butuh waktu naik lift gitu ya. Setelah itu Bu Adis masuk ya udah. Kayak gitu. Ya berarti amannya apa? Amannya adalah kalian selalu datang tepat waktu. Seperti itu. Ya misalnya kepepet, nggak ada udah jamnya, Bu Adis nggak datang-datang, boleh komtingnya WA saya. Bu Adis kenapa nggak datang? Maka kelas akan langsung saya switch ke Sunan dengan kehadiran Sunan, dengan materi di Sunan. Kayak gitu ya. Bisa dipahami di Imawan? Oke, ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Oh iya, bentar. Udah deh. Sorry, udah. Oke, sebenarnya nggak apa-apa ini karena kelas liburan ya, jadi ini untuk ngisi waktu kalian aja. Kalian semester 7 ya? Semester 7 Bodis belum cek Bodis ngajar apa, agak lupa gitu ya, karena agak sibuk minggu ini. Nanti akan Bodis cek, sepertinya ada sih Bodis ngajar semester 7, ada ngajar semester 7. Berarti kita akan mungkin atau tidak mungkin ya, akan ketemu lagi karena Bodis belum cek. Tapi kalau misalkan ada yang udah ambil skripsi gitu ya, nanti ambil HTN berarti ada kemungkinan juga pembimbing duanya saya kayak gitu ya. Jadi pasti juga akan ketemu kalau ambil HTN. Kalau misalnya nggak ambil HTN juga mungkin pengujinya saya nanti waktu seminar dan ujian gitu ya. Jadi ya masih akan ketemu sampai kalian lulus gitu. Oke, itu dari saya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih masukan dan sarannya sangat membangun dan pada intinya saya itu ingin adik-adik bisa bersaing gitu ya. Jadi nggak cuma pinter aja tapi bisa bersaing, bisa nggak kalah lah sama sarjana-sarjana hukum yang lain gitu. Karena wah di luar sana tuh kenceng deh. Apalagi sarjana hukum ya, wah itu taruhlah sarjana hukum UI gitu ya. Saya dari Undip aja ketemu yang dari UI agak oke, saya harus sesuaiin diri dulu gitu. Apalagi makin ke sini ya, saya anak-anak sekarang udah generasi milenial pun mungkin saya udah ketinggalan zaman kalau ketemu sama adik-adik dari fakultas hukum yang lain kayak gitu. Nah, maka dari itu jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti mencoba, dan jangan pernah berhenti bertanya kayak gitu.
gitu ya. Segala saran itu, segala kritik jangan dijadikan putri malu, jangan terjadi mengkeret gitu Kak ya, tapi dicari sisi positifnya, dicari the bright side-nya kayak gitu. Kemudian pandemi ini sekali lagi juga mau ingetin ya untuk jaga kesehatan terus, karena misalkan kita sehat, udah sehat ya, udah sehat, tapi kita kumpul sama orang yang sakit itu juga sama aja gitu. Jadi ingetin juga orang-orang di sekitar untuk jaga kesehatan seperti itu. Kemudian juga tadi apa ya, udah motivasi. Oke, pendidikan anti korupsi ini jangan diterapkan di makulnya Bu Adis saja ya, tapi diterapkan ke makul Bapak Ibu yang lain gitu. Misalkan Bapak Ibu lain nggak punya kesepakatan tentang terlambat loh, tapi kalau kalian bisa di tepat waktu, apakah nggak tunggu dicatat sama malaikat Tuhan? Iya kan, pasti dicatat. Nah, hal seperti itu harus jadi pembelajaran, harus jadi kebiasaan, gitu ya. Tepat waktu itu harus jadi kebiasaan seperti itu. Selanjutnya juga semoga yang udah ambil skripsi bisa ambil skripsi, bisa melaksanakan dengan baik gitu ya. Yang belum tetap semangat, masih ada kesempatan yang nilainya jelek juga diperbaiki gitu ya. Misalkan masih ada kesempatan untuk memperbaiki nilai yang masih C, dijalanin ya Dek ya, jangan ditolak. Kita nggak tahu apakah kesempatan itu akan datang lagi, kita nggak tahu gitu ya. Yang buat disalami, ada yang menolak mengulang kelas dengan nilai buruk gitu ya. Nah, jangan seperti itu kalau bisa ya. Kalau ada kesempatan, ada waktu, ada tenaga, dimanfaatkan gitu. Saya lagi, kita nggak tahu kapan kesempatan baik itu akan datang lagi, dan mungkin aja kali ini akan lebih baik. Kita nggak pernah tahu kan di depan kayak apa. Kayak gitu ya, tolong itu dicamkan baik-baik. Kemudian sampaikan juga buat teman-teman yang lain tadi pesan-pesan Bodis ya, kesehatan dan seterusnya. Oke, terima kasih sekali lagi sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Zoom kali ini. Semoga segala yang baik sampai sama kalian ya. Segala yang baik akan kembali ke yang baik. Untuk Dek Hanif, Dek Firda, Dek Ilya Faila, Dek Dia, dan Dek Imawan ya pada khususnya. Sekali lagi, semoga sukses dalam apapun yang disiapkan untuk semester depan. Skripsinya juga semoga sukses gitu ya. Saran Bu Adis, jangan pakai judul-judul kakak kelas, jangan dipakai lagi, jangan cuma diganti daerahnya doang gitu ya. Cari judul baru, bukan cari judul, cari masalah baru. Judul itu bisa terakhiran, yang penting nemu masalahnya dulu gitu ya. Kalau HTN boleh konsultasi sama Bu Adis, kalau Han sih lebih ke pangit ya, Bu Adis lebih ke HTN soalnya. Yang ambil HTN boleh konsultasi ke Bu Adis, boleh, ke Bu Lydia boleh gitu ya, yang sudah boleh membimbing skripsi. Oke, boleh masuk ke kegiatan, semoga sehat dan sukses selalu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Adis. Terima kasih. Terima kasih.